Volume notifikasi disetel ke 0% titik. Baru diajarin ibu komando. Ulangi, disabilitas netra. Ulangi, disabilitas netra. Iya, itu yang akan kami lakukan untuk Anda semua. Tangannya kurang gegap lagi. Ya, Anda semua harus menjadi orang-orang insan-insan yang tangguh, Amin. kuat mental, kuat fisik, ya, dan mandiri. Karena ketika kita mandiri, kita tidak dilecehkan oleh orang lain. Ya, kita harus mandiri, kita tidak boleh tergantung kepada orang lain. Mungkin boleh hanya 10%. Ya, itu yang kami alami ketika kami di RSBN. Kami bisa lulus kalau hanya butuh bantuan 10%. Jadi 90% kami sudah harus mandiri. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bagaimana menyetrika, bagaimana mencuci, masak, semua diajarkan di RSBN. Dan itu akan kami lakukan kepada Anda semua kalau dananya turun. Jadi doakan kita mendapatkan dana hibah setiap tahun. Amin. Jadi mungkin Ibu Wali Kota yang menonton video kami berkenan untuk mengabulkan permintaan kami. Amin. Ya, jadi teman-teman, itu yang akan kami lakukan kepada Anda semua. Mohon doanya, teman-teman juga harus semangat, harus mengikuti apa yang akan kita programkan, ya. Tapi sekali lagi tergantung pada dananya, ya. Kalau tidak ada dana, ya diam-diam saja, ya. Ya, jadi begitulah yang akan kami lakukan kepada Anda semuanya. Terima kasih. Ya, pada hari ini hari spesial, ya, karena salah satu mitra bakti kita berulang tahun, ya, Asna Suryani Tias, ya. Begitu juga pada hari ini dihadiri lengkap oleh kepengurusan DPC Pertuni Kota Batu. Ya, yang belum kenal, sekretaris saya Mas Jenal, bersuara Mas. Saya. Nah itu, ya, itu Mas Jenal sekretaris, ya. Pak Sukana, Mbak Subi mungkin belum kenal, ya. Itu Mas Jenal namanya, ya. Sekretaris kami Mbak Mami, bersuara Mbak Mami. Ya, itu bendaharanya, ya, Mas bendaharanya, ya, itu Mbak Mami. Terus, ya, pawang hujannya Mas Giono, ya. Jadi kalau ada acara, ya, biar gak hujan, ya, pawang hujannya itu Mas Giono itu, ya. Bagian liver, ya. Ya, sedangkan wakil saya Mbak Kaidi, ya, teman-teman udah bosan mungkin, ya. Kaidi bersuara. Bosan tapi ngangeni. Nah, betul, ya, bosan tapi ngangeni. Jadi untuk tugas terakhir minggu depan adalah teman-teman harus mendapatkan 3 klien. Ya, jadi bagi yang belum minggu ini diakumulasikan menjadi 5, yaitu siapa? Mas Iswandi dan Mas Supi. Ya, jadi sehari 1 itu, ya, usahakan bisa mendapatkannya. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak paksa, ya, kita tidak berbuat, ya. Saya yakin teman-teman semua pasti bisa melakukan itu, ya. Kalau memang bisa divideokan, silakan divideokan, ya. Durasinya paling sedikit 5 menit sampai 10 menit, ya, agar mudah dalam pengeditannya. Tapi kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa, ya. Yang penting teman-teman sudah berusaha, kami percaya, ya. Teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin, ya, tetapi tetap harus berusaha, ya. Jangan menganggap remeh kegiatan ini, ya. Nah, jangan menganggap remeh kegiatan ini. Kegiatan ini kami lakukan untuk Anda semua, ya. Aku udah putih. Ya, ya. Jadi baik, begitu saya kira. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman semua? Ya, silakan, apa yang ingin ditanyakan, apa atau ingin direview dan dievaluasi? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya mau bertanya kepada instruktur senior kita yang telah mengajari
untuk hari ini dan tinggal satu kali pertemuan tentunya sangat bermanfaat bagi kita. Ini pertanyaan saya untuk semua anggota yang ada di sini, karena dalam pemijatan tentunya sama dari segi kesehatan secara medis. Jadi secara pengobatan secara medis itu ada indikasi dan kontraindikasi. Indikasi itu misalnya bisa diberikan kepada pasien dengan penyakit ini, misalnya obat anti nyeri bisa diberikan kepada pasien ini. Kontraindikasinya pasien-pasien yang mempunyai penyakit lambung, itu karena efeknya ke lambung. Untuk itu kami mohon penjelasan dari Ibu Juwaria mengenai pemijatan ini untuk kontraindikasinya, seperti mungkin darah tinggi tidak boleh dipijat, atau panas febris tidak boleh dipijat. Tentunya ada keterangan secara khusus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lempar saja ke yang berwenang untuk menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum tidak semua penyakit bisa dilakukan pemeriksaan. Jadi kita selaku Layanan untuk dialisis. kalau dalam bahasa massas itu masir ya. Kalau dalam bahasa shiatsu bisa disebut dengan terapis. Untuk pasien yang tidak bisa melakukan pengobatan, itu antara lain panas yang terlalu tinggi. Panas yang terlalu tinggi itu berarti sekitar 37 atas. Oke. Terus juga tensi yang tinggi. Masuk PI plus. Tensi yang Plus. tinggi itu perlu diperhatikan. Nah, untuk tensi itu masing-masing seseorang itu berbeda-beda patokannya. Kalau di atas sekitar 40 sampai 50 itu mungkin Pak Edi yang paham, sekitar 150 ya Pak Edi. Oke, usia ya. Oke. Nah itu ya, kalau dulu itu 130 itu tidak apa-apa ya, yang 140 tapi bawahnya 100 itu tidak apa-apa ya. Oke. Kadang tapi kalau orang yang sudah terbiasa dengan penyakit darah tinggi, segitu itu normal gitu ya, nggak ada bilang. Jadi memang untuk masalah itu memang kita harus filter dengan cara bertanya ya, pembiasaan yang biasanya tensinya itu berapa ya. Dan dari darah tinggi itu kan ada gejala yang mengikuti, misalnya sakit kepala bagian depan. Tapi kalau darah rendah biasanya daerah mata disertai dengan mual. Itu tanda-tanda sepintas tentang keluhan darah tinggi dan darah rendah. Terus penyakit yang menular seperti tipes, kolera, disentri, TBC. Ya. Nah, kalau seperti yang menular itu sebaiknya kita tidak melakukan pengobatan karena riskan sekali terhadap tubuh kita. Karena secara nggak langsung kita ini berhadapan pasien sekitar 1,5 sampai 2 jam. Jadi itu harus hati-hati.
awal tetap kita kalau untuk COVID ini kan pakai protokol kesehatan. Setelah pijat tentunya harus cuci tangan. Terus juga dengan cara ini berdoa, selalu berdoa yang sudah diajarkan sama Pak Sur itu selalu dipakai. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah SWT. Terus penyakit kulit itu pun juga tidak bisa dilakukan pengobatan seperti padas, paru, cacar dan sebagainya ya. Terus tumor, kanker itu pun sudah tidak bisa dilakukan pemijatan. Kalau secara medis sebetulnya untuk orang yang nggak bisa hamil itu ilmu tersendiri. Tapi secara umum kita tidak punya ilmunya. Tapi mungkin kalau mungkin nantinya itu dipelajari secara khusus, walau ya. Nah itu secara medis atau kehamilan dan sebagainya itu memang agak sulit. Tapi kalau mau mempelajari ada memang titik-titik yang berkaitan dengan sulit sekali. Tapi itu perlu pembelajaran secara mendetail. Tapi kalau untuk bahasa seperti ini masih belum bisa menguasai. Cuma intinya walaupun secara dasar jenengan sudah belajar, jadi semua permasalahan yang ada di dalam tubuh kita itu akan dinampakkan di permukaan tubuh pasien. Itu kuncinya. Tinggal pinter-pinternya kita mencari permasalahan itu. Kalau sudah ketemu, satu sebagai titik diagnosa sekaligus sebagai titik penyembuhannya itu ya. Kalau sudah ketemu, berarti akarnya di sini. Nah, teknik penyembuhannya ya di situ. Sambil dicari di daerah sekitar yang tentunya tinggal jenengan memakai manipulasi apa. Gosokan fisik, opo deflection, opo tekanan bertahap dulu. Nah, namanya tekanan bertahap itu kan misalnya terjadi kekakuan di daerah tertentu. Kita nggak boleh langsung 100 kilo misalnya ya. Nah, kita dulu 1 on dulu, 2 on ya, 5 kilo baru sampai ke puncaknya 1 kilo ya. Jadi tolong sekalian dengan itu pada saat melakukan pembukaan dalam arti gosokan itu sekaligus mendeteksi daerah yang bermasalah ya. Jadi makanya dalam pijat itu perlu konsentrasi. Jadi boleh guyon boleh, cuma tetap harus konsentrasi karena kalau tidak konsentrasi itu akan sulit. Akan sulit menemukan titik-titik permasalahan yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Jadi walaupun hanya 10 kali pertemuan, saya harapkan nanti dikembangkan sendiri. Ya. Terus kalau ada sesuatu yang sekiranya perlu bantuan, monggo silakan bisa ya. Terus dislokasi sendi yang parah ya, itu juga tidak bisa dilakukan pemijat. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu patah tulang atau tulang retak itu bukan bagian kita dan bukan bagian. Kalau misalnya ada di sana ya
berbeda. Ya, jangan sampai kita ini terlalu kepedean menangani permasalahan yang bukan bagian kita, akhirnya berakibat fatal. Ya. Jadi tanda-tandanya itu misalnya bengkaknya cepat, ya, terjadi pembengkakan yang luar biasa, bengkak, panas, sedikit digerakkan sakit, dipegang sakit juga, itu jangan ambil risiko. Sebaiknya disarankan untuk ke rumah sakit, karena itu bukan bagian dari kita, ya. Jadi untuk pasien yang sehabis dioperasi itu juga jangan atau dilakukan komunikasi. Jadi kita harus jaga. Kecuali kalau sudah pasca operasi selesai, proses penyembuhannya, nah kita bantu untuk memperlancar gerak, memperlancar peredaran darah. Mudah-mudahan dengan melancar peredaran darah itu membantu proses penyembuhannya pasien lebih itu, ya. Jadi tolong hal-hal yang sekiranya tadi sudah saya sampaikan, mohon diperhatikan, ya. Jangan sampai terlalu kita menangani pasien yang seharusnya memang bukan lahan kita, ya. Jadi kita harus hati-hati, selalu berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh di sini itu dasarnya, nanti membuat kembangkan sendiri. Ya, yang penting pokok pakemnya di situ. Karena kan kalau yang kita berikan di sini kan per daerah, ya, bumbu kanan kiri, pangkat, ya pangkat. Nah itu ada nanti tersendiri, ada caranya, manipulasinya dan lain. Ya, saya kira itu Pak Edi yang tadi saya sampaikan. Mau vaksin sama dokternya juga karena harganya 230 tapi orangnya ya biasa-biasa saja, malah dibilang dokter tuh bilangnya seperti ini, loh mau saya nggak apa-apa ya, saya juga nggak pernah vaksin, tapi dokternya bilang gini, iya nggak boleh jatuh, bukan nggak boleh banyak pikiran. Kalau nggak jatuh akibatnya bahaya. Ya, terus dia tuh melawan. Ini katanya, memang itu nggak apa-apa loh. Kalau jatuh bilang hati-hati. Apakah kata dokter itu memang benar atau bagaimana Pak Edi? Oh, saya ditaruh nanti dia itu saya kasih tahu saya biar kita sama saya. Katanya kamu dokter di sanatorium teman kamu. Kalau menanyakan masalah ini apa memang benar, saya harus bagaimana gitu katanya. Dia jalannya juga biasa, jalannya gemuk sekali. Itu yang saya tanyakan. Apa efeknya dia itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Bu Susana. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dari sisi medis. Apa yang dikatakan dokter tersebut memang benar, karena apa yang disampaikan Bu Juwariwa itu memang benar. Kalau ada darah tinggi tanpa gejala, apalagi tensinya 200 ke atas tanpa ada keluhan sama sekali, itu resikonya sangat tinggi. Satu, kalau terjadi stroke tanpa ada gejala, karena pasien yang mempunyai darah tinggi tanpa gejala biasanya tidak pernah memeriksakan diri. Tahu-tahu tensi tinggi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau ada cerita, orang lihat TV kok tiba-tiba jatuh, ngorok, stroke. Nah itu. Jadi stroke itu ada dua, terjadinya perdarahan pada otak dan penyumbatan pada pembuluh darah.
kalau terjadi perdarahan pada otak, itu begitu jatuh brek, dia tidak sadar sama sekali, langsung ngorok. Nah itu wallahu alam ya. Kalau tanpa ada penanganan secara tepat ke rumah sakit, resikonya fatal. Kalau darah tinggi karena terjadi penyumbatan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu atau pernah mendengar, tiba-tiba dia lumpuh separuh, ngomongnya perot, ekstremitas kanan kiri tidak bisa digerakkan. Itu berarti terjadi penyumbatan pada pembuluh darah otak. Misalnya kalau terjadi stroke serangan yang sebelah kiri, itu berarti saraf yang sebelah kanan pada otak kranial saraf ketujuh itu yang kena. Kalau ekstremitas atau gerak aktivitas tangan kiri yang kanan, berarti otak kranial yang sebelah kiri yang kena. Jadi sistem silang. Itu dari hasil CT scan itu tampak sekali. Nah, bila terjadi penyumbatan itu biasanya sejauh mana penyumbatan pada pembuluh darah otak? Bisa dioperasi, bisa tidak. Bila terjadi perdarahan, berapa cc dari hasil scan pada otak itu? Itu nanti hasil scan menunjukkan itu. Nah, kalau memang dokter seperti itu memang benar, karena dokter sendiri tidak mau mengambil resiko efek samping dari vaksin tersebut karena tensinya tinggi. Jadi biasanya dengan pengototan mereka sendiri tentunya akan mempengaruhi faktor psikologis, karena apa yang disampaikan dokter tersebut merasa sangat bertentangan pada dirinya sendiri, karena mereka tidak merasa pusing, tidak merasa ada gangguan-gangguan yang lain. Justru itu malah resikonya lebih tinggi karena pasti tidak pernah memeriksakan diri. Gitu. Tahu-tahu begitu kita tensi, sistolnya, sistol itu berarti denyut nadi yang terdeteksi di alat tersebut di angka berapa. Siastol itu berarti denyut terakhir nadi yang terdeteksi itu di angka berapa. Jadi tensi itu ada tensi lapangan yang pakai jarum, tensi air raksa, dan tensi digital. Jadi kalau memang kalau dokter sudah menyarankan seperti itu, tetap hati-hati dan waspada, karena yang kita takutkan terjadi stroke. Karena kalau sudah stroke itu sangat sulit untuk disembuhkan dan butuh proses yang sangat lama. Sedangkan obat-obat kimia untuk stroke itu mahal sekali. Untuk CT scan yang tanpa injeksi itu 1.400.000. Kalau yang injeksi itu untuk ini memperjelas hasil scan, CT scan itu sekitar 2.500.000. Jadi kami mohon teman-teman kalau memang ada keluhan pusing dan lain sebagainya juga dicek tensi darahnya. Jadi ini untuk tambahan pada teman-teman waktu mau kasas, coba kalau memang punya alat tensi sih gampang untuk mendeteksi ya. Untuk stetoskop juga gampang untuk mendeteksi pasien jantung. Pada waktu ngomong-ngomong, coba denyut nadi pada pergelangan tangan. Nah, itu dihitung kira-kira 1 menit berapa. Kalau yang normal, dicoba teman-teman pergelangan tangan ya, pergelangan tangan coba di kanan kiri sama saja. Nah, itu nadi itu denyut, ada denyutnya. Coba yang pertama dipakai dengan 3 jari. Nah itu kalau memang 1 jari sudah teraba tidak masalah. Kalau yang belum teraba 3 jari sistemnya menyilang. Jadi jangan lurus, jadi menyilang itu nanti akan teraba. Nah kalau dihitung 1 menit yang normal nadinya itu 80 sampai 90 per menit. Nah, kalau misalnya di atas 100 itu namanya traksikadi. Jadi jantung denyut nadinya sangat cepat dan tinggi. Kalau rendah di bawah 60 itu namanya bradikadi. Bradikadi itu berarti denyut jantungnya lemah. Nah, kalau nanti waktu penghitungan itu ada interval, misalnya detik itu kan bunyinya nyut ya. Itu misalnya setelah nyut itu berapa sekian
detik terus hilang, terus timbul lagi, terus hilang lagi, itu berarti ada kelainan sistem pada jantung. Ya, itu mungkin kalau saya ada deteksi jantung, stetoskop ada, tensi suara ada, jadi di situ juga disebutkan denyut jantung berapa ada. Jadi kalau yang belum punya tensi suara bisa dilakukan seperti itu untuk menambah pengalaman, sehingga sesuai dengan instruksi dari Ibu Juwaria bahwa ada indikasi-indikasi tertentu pasien-pasien yang tidak bisa kita lakukan masas. Jadi saya menekankan untuk menganamnesa baik itu subjek maupun objek. Jadi coba dipertanyakan dulu pernah ada riwayat sakit apa. Nah itu nanti kita bisa menggali data yang telah disampaikan kepada pasien. Itu Bu Susana mungkin bisa diterima penjelasan saya. Jadi begini ya, untuk si penyakit itu di ilmu kedokteran barat itu sudah canggih. Apapun yang ada di dalam tubuh itu bisa dinampakkan melalui alat. Alat itu macam-macam, ya. Tensi, terus pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat, semuanya bisa dideteksi. Dan alat itu sudah bisa dipertanggungjawabkan, sekali lagi saya sampaikan. Dan orang yang periksa itu tentunya sudah secara ilmu sudah mumpuni, jadi tidak sembarangan bahwa yang periksa itu pasti punya ilmunya. Jadi, nah di masyarakat rata-rata kadang kurang menyadari kalau dianggap sakit, karena dia tidak rutin memeriksakan secara rutin. Tidak diarani darah tinggi gak gelem. Nah gitu ya. Tapi alat ini tidak bisa dibohongi, dan petugas medis itu tidak mengada-ada, dan petugas medis juga tidak mau mengambil risiko. Karena apa? Vaksin itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Kalau kondisi tubuh kita tidak sehat, tidak bagus, tentunya akan berdampak yang tidak baik. Dan ini tolong diperhatikan juga. Pun juga dengan semua sebagai seorang juru pijat pada nantinya, kita juga harus hati-hati. Pada saat tensi tinggi pun juga harus hati-hati. Jangan dilakukan pengobatan. Kalau misalnya sampai pijat, stroke tidak sadar loh. Itu nanti kesalahan pada diri. Biasanya kan orang itu nggak mau orang dengan penyakitnya. Gimana caranya mengetahui bahwa ini sakit yang tidak boleh? Kalau yang secara fisik tidak tahu. Kurang itu kan secara fisik tahu. Kalau yang penyakit berat kan nggak tahu. Kayak itu
napasnya pasien, ya, ngos-ngosan atau mengi, kan itu bisa. Nah, kalau kita mengetahui seperti itu, tentunya kan bisa dilanjutkan dengan diagnosa bertanya, ya, bertanya. Plus juga dengan meraba tentunya. Nah, ini memang perlu keahlian khusus, tahu titik-titik yang mengarah ke penyakit tadi. Nah, itu arti yang ini yang belum dengan kuasai, ya. Ya, ya. Jadi diagnosa itu tentunya harus cara diagnosa itu yang 4 macam tadi harus dilakukan dari seorang guru, ya. Kalau memang ada keraguan yang ada di jalannya, nanti bisa dipinjamkan dia, ya, karena Kalau panas kan kita bisa tahu. Biasanya orang nggak mau gitu. terus ini kan memang misalnya tanda-tanda tipes itu apa loh, itu jadi panjang ya. Ya. Nah, terus jatuh. Untuk mengetahui tanda-tanda itu di kulit orang itu gimana Pak? Kan biasanya kan lebih bisa tahu. Kalau Itu yang sulit, ya, itu yang sulit, ya. Jadi secara umum saja, secara umum kalau misalnya terjadi pasien yang panasnya terlalu tinggi, kan ditanya, ya, panasnya sering apa malam saja, loh, itu kan satu indikasi yang bisa diambil dari. Terus sudah lab apa belum? Nah, seperti itu, ya. Kalau misalnya dia diarenya apa, BAB-nya seperti apa, nah itu ya. Terus dari warna lidah itu bisa diketahui tentang indikasi tipes, ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Cuma itu perlu pengetahuan tersendiri. Cuman kalau secara umumnya kita dari BAB-nya, dari warna lidahnya, ya, terus panasnya malam atau enggak dan sebagainya, ya. Jadi memang itu memerlukan pengetahuan yang tersendiri. Oke, jadi memang untuk menjadi seorang juri fisik itu memang perlu tambahan ilmu pengetahuan yang lainnya. Kalau Pak Edi enak mengetahui. Jadi perlu saya sampaikan, tapi jenengan tidak usah berkecil hati, ya. Jadi manakala kita menemui pasien yang sekiranya meragukan dan sebagainya, nah ini bisa jenengan tanya lebih rinci lagi. Nah, sekarang kan ada YouTube, ada internet, nah itu bisa kita manfaatkan perbendaharaan tentang indikasi sakit pada pasien, ya. Jadi itu yang harus dilakukan, ya. Jadi tolong dengan semua tidak usah berkecil hati, ya. Cuma selalu berdoa, mudah-mudahan Allah selalu memberikan. Terus berjalannya waktu, pengetahuannya semakin hari semakin bertambah, ya. Terus kepekaan dengan tangannya ke tubuh pasien semakin besar, ya. Dan tolong monggo silakan kalau misalnya ada keraguan yang pada saat menangani pasien, monggo dengan telepon saya waya-waya, saya insya Allah saya bantu. Ya. Itu ya Mas Dono. itu yang khususnya kan masa dulu ya. Itu kan semuanya tuh harus ada yang nggak mau
begini ya. Intinya kita ini mengacu pada fungsi jantung. Sebetulnya bukan ke atas, mengarah ke jantung. Intinya itu. Ya, karena pusatnya peredaran darah di jantung, sehingga pijetannya itu mengarah ke jantung, terutama prosopan gitu. Jadi bukan arah ke atas, bukan, mengarah ke jantung, gitu loh ya. Karena pusat peredaran darah kita berada di jantung. Ya, Mas Bram. Yang lain monggo silakan. Oh ya, saya jawab. Ya, itu Pak. Bahkan karena darah tinggi saja, jawaban saya tidak. Karena apa? Yang pernah saya alami, saya tahu sendiri itu darah rendah atau yang disebut dengan hipotensi. Kalau darah tinggi hipertensi, ini hipertensi. Pasien saya itu tensinya 90/50 terjadi stroke. Nah, resikonya yang selama ini kan baru-baru banyak yang mendengar bahwa darah rendah bisa terjadi stroke kan ya. Selama ini yang kita dengarkan darah tingginya aja ya. Justru malah sekarang ini banyak sekali dan menyerang anak muda sekarang banyak sekali. Nah, ya itu. Jadi stroke itu bukan karena darah tinggi saja, tapi darah rendah bisa. Kebanyakan saat ini karena apa? Faktor biasanya dari bahan kimia yang dikonsumsi. Jadi stroke itu sendiri bisa karena darah tinggi, bisa darah rendah, dan bisa karena terjadinya peningkatan kolesterol. LDL, HDL, kreatinin itu tinggi sekali. Dari kolesterol jenuh, terus kolesterol jahat, ada kan itu. Triglyceridnya, triglyceridnya tinggi juga. Bisa seperti itu. Banyak faktor penyebab biasanya dari faktor makanan. Pikiran. Sebenarnya ada tiga ya. Ini dokter penyakit dalam. Jadi untuk semua proses penyembuhan itu ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Jamu, jaran, jahat. Jamu, jaga mulut. Jadi jangan suka asal masukkan makanan aja. Misalnya punya darah tinggi senang asin. Nah, itu. Jamu itu jamu. Jaran, jaga pikiran. Faktor psikologis bagaimana? Terhadap kita bisa memanage apa yang kita jahat, jaga hati. Nah, ini jadi sebenarnya tiga hal ini yang perlu kita perhatikan untuk diri kita sendiri. Jadi hal-hal seperti ini. Terus untuk menentukan apa yang disampaikan oleh masalah demam, tandanya seperti yang dikatakan misalnya lidah itu pasti pahit. Mungkin kalau kita pernah melihat atau minta tolong yang itu lidah itu putih. Nah, itu terasa pahit. Itu karena apa? Terjadinya jamur. Pahitnya itu karena jamur. Jadi itu mungkin bisa dikerok, nggak tahu pakai sikat gigi atau sendok. Ya, itu bisa. Jadi itu mengurangi nafsu makan biasanya seperti itulah. Dalam pemeriksaan tibas itu ada tes namanya Widal. Nah, itu ada. Jadi ada tipe A, tipe B, paratipi A, paratipi B. Nah, itu bisa diindikasikan kalau ada peningkatan. Tapi yang jelas kalau tanda darah dari demam antara tipes dengan demam berdarah itu beda. Kalau tipes seperti yang diutarakan Bu Juwaria itu biasanya menjelang maghrib. Nah, itu sudah mulai panas. Gitu. Jadi panas, nanti malam dingin. Sekarang panas dingin, besoknya kayak orang sehat, tapi ternyata setelah dimandiin panas lagi. Itu biasanya tipes. Tapi kalau demam dari demam berdarah itu panasnya tinggi terus, tidak ada sekali, tidak ada turunnya sama sekali. Nah, itu ada tapal kuda. Jadi panas terus turun terus mendatar. Nah,
kapal kuda seperti itu kan itu yang resikonya lebih tinggi waktu demamnya turun secara normal. Kadang-kadang orang-orang sembrono ya. Nah, kenapa terjadinya panas? Tentu ada infeksi di dalam tubuh. Penyebabnya apa? Itu nanti ada penunjang pemeriksaan untuk menentukan diagnosa pastinya. Kalau dari inspeksi, anamnesa, perkusi, auskultasi, ya itu untuk menentukan diagnosa sementara. Untuk menentukan diagnosa pasti ada penunjang laboratorium, scan, ronsen, kan diagnosa pasti. Jadi yang jelas kalau kita merasa demam, tolong Bapak Ibu sekalian minum air putih yang sebanyak mungkin. Karena apa? Kalau badan terasi panas itu biasanya terjadi dehidrasi, kekurangan cairan. Nah, seperti yang ditanyakan Pak Sudiono, bagaimana kita bisa menentukan kulitnya? Biasanya kalau kita raba itu agak kasar, kaku, kasar, kayak kekurangan cairan. Biasanya demamnya karena kekurangan cairan. Makanya kalau kita sendiri kekurangan cairan, itu bisa demam. Tapi kalau kita sudah merasakan demam, air putih yang dipakai. Kalau bahan kimia itu bagi saya itu nomor 2. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian kalau ada pasien yang datang tidak punya karena bagaimana juga pasien datang klien kita ke kita itu pasti ada mengeluh dan saya beri konsultasi. Kalau lupa koyokmu lorong gitu panas dan lain-lain itu suatu bulan itu pasti perhatian secara kalau saya obat nomor 2 yang bagaimana kita memberi keluhan menanggapi pasien secara baik itu sebagai faktor itu bisa sebagai faktor terapis untuk penyembuhan. Bagaimana kita bisa memberi solusi terhadap keluhan-keluhan klien kita. Itu mungkin bisa kita bersama berdua ya. Untuk baca dari video, baca untuk baca tak usah. Kasih tolong Peggy. Jadi itu yang perlu diperhatikan sebagai tambahan untuk kita semua. Mungkin nanti seperti apa yang disampaikan Ibu Maria, misalnya ada keluhan dari asas bisa konsultasi ke saya. Kalau secara medis mungkin bisa telepon ke rumah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini jadi kayak kita kuliah ini ya. Ya, narasumbernya banyak ya teman-teman, sudah luar biasa ya. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, baik secara praktek dari Ibu Juwaria maupun secara teori dari Dr. Egi Nurcahyo ya, ahli magia keperawatan ya. Berkaitan dengan tensi ya, ini entah benar entah tidak, saya punya cerita ya. Suatu saat ada pasien dari Bangkalan Madura ya, klien, dia cerita gini ya, ketika dia ngambil pensiun kan ada pengukuran tensinya 195 kalau tidak salah ya. Akhirnya dirujuk saat itu juga ke rumah sakit, rumah sakit puskesmas dekat tempat dia ngambil pensiun tersebut. Nah, ketika di tensi di sana berapa tensinya? 140 kalau tidak salah ya, 135 atau 140. Loh, kok bisa begitu jauh Pak? Dari 195 turun jadi 130, 135. Iya, karena yang ketika di tempat saya ngambil pensiun, yang menensi saya laki-laki, jeblosan, kasar. Nah, ketika di puskesmas atau di rumah sakit tersebut, yang menensi saya dokternya cantik. Jadi ternyata tensi itu bisa berubah tergantung dari psikis ya, dari situasi kejiwaan kita sendiri ya. Jadi mungkin apa yang Mbak Susana bilang tadi, yang langsung 230 ya, mungkin karena situasinya memang sedang tegang. Istri saya juga begitu ya, kadang-kadang dia kalau di puskesmas itu ditensi 170, 100, tapi kan dia di rumah nggak jauh, hanya 140, 150 gitu loh ya. Karena yang mentensi beda, kalau di rumah kan dilus-elus ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi mengenai tensi itu tergantung dari situasi dan kondisinya ya. Lalu bagaimana tadi yang tidak boleh dipijat, benar ya, tidak, karena ketika
tensi tinggi, kemudian kita panas, pembuluh darah menjadi menipis. Nah itu kalau dipijat di pelurut itu berbahaya sekali, pecah-pecah pembuluh darah. Pernah kejadian akhirnya setelah dipijat kok tidur aja, akhirnya benar besok gak bangun-bangun. Ternyata dia diabetesnya tinggi, ya. Kemudian dipijat, dianggapnya itu tidak pulas, nggak taunya malah meninggal. Ya pernah kejadian di kita daerah sini itu, ya. Nah, jadi penyebabnya karena demikian. Jadi memang kita ketika mau memijat ditanyakan dulu, Pak, Bu punya penyakit dalam nggak? Hipertensi, langsung kita arahkan hipertensi, asam urat, diabetes, ya kita arahkan ya. Nah, jadi dia pasti jujur kok orangnya. Saya ini pasti dia akan jujur ya. Tapi bisa juga ya sesuatu saat seorang nenek-nenek ya, mbah-mbah gitu ya, batuk sampai dikasih yang dosis yang tertinggi oleh dokter nggak sembuh-sembuh ya. Ketika saya dipanggil untuk pijat, saya tanya, Mbak punya cucu dah? Ya punya, Jakarta katanya itu. Mbak kangen dengan cucu tersebut? Ya. Kenapa kok sekarang ada di datang ya waktu lebaran kemarin, karena waktu itu sudah setelah beberapa hari sudah lebaran. Ya gitu. Ya udah akhirnya saya nggak teruskan pijat, saya turun dia untuk menghubungi cucunya di Jakarta itu ya. Alhamdulillah setelah dia bicara dengan cucunya tersebut langsung enak itu, dia batuknya langsung mereda, padahal itu belum saya pijat ya, baru saya pembukaan aja. Jadi penyebabnya selain faktor fisik juga faktor psikis ya. Dan lagi yang terakhir adalah faktor X. Faktor X itu faktor yang di luar ilmu dan teknologi ya. Itu pernah saya jumpai juga seperti itu ya. Itu teman-teman harus hati-hati kalau menghadapi juga yang seperti itu ya. Saya sangat terenyuh juga pada teman Mas Riko tadi yang sampai kakinya ya. Nah, jadi ya tolong doakan ya, teman-teman doakan kita punya dana lagi ya, mungkin tahun depan kapan ya. Setelah pijat ini saya pengen teman-teman itu juga punya ilmu pijat yang lain, yaitu Reiki ya. Itu karena saya amati teman-teman semua ini di atas 30. Itu kalau punya pasien sehari 4 atau 5 dalam seminggu, teman-teman langsung ambruk semua. Saya kira seperti itu ya. Makanya saya ada guru ya lumayan, dia udah master Reiki ya. Jadi mungkin nanti saya minta beliau untuk bisa mengajarkan Reiki kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman punya daya tahan tubuh yang baik ya, sehingga ketika nanti memijat lebih dari 3 ya, teman-teman tetap dalam kondisi yang fit ya. Tapi saya tidak janji kapan, entah tahun depan, entah kapan, karena sekali lagi tergantung dananya. Tetapi instrukturnya sudah ada ya. Beliau siap membantu kita ya kapanpun, yaitu tadi masalahnya ya. Jadi mohon teman-teman bantuan doanya ya. Kami pengurus juga tetap berusaha untuk semaksimal mungkin ya. Kami siap melayani Anda, tapi Anda pun harus siap membantu kami ya, dengan semangat mengikuti apa yang telah kami programkan ya. Jangan malas-malasan. Ketika Anda malas-malasan, kami tidak akan mentolerir lagi, kami akan blacklist ya, dan kami tidak akan ikut sertakan dalam program-program atau kegiatan kami yang akan datang, termasuk seandainya pun ada bansos tidak akan kami berikan, karena banyak yang masih membutuhkan ya. Itu prinsip kami saat ini ya. Mau silakan ikuti, tidak mau silakan saya ya. Baik, terakhir mari kita berdoa. Kebetulan di sini ada juru doanya. Ayo Mas Jenal, kita doa. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga sebagai rasa syukur kita, mulai awal tadi saya nggak sempat ngikutin karena terlambat. Mulai awal, pertengahan hingga akhir acaranya alhamdulillah mendapat kelancaran dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, semoga perjalanan pulang kita nanti ke tempat masing-masing juga diberikan keselamatan. Amin. Yang ketiga, marilah kita doakan kepada Mas Suryanto sekeluarga, wabil khusus kepada Mbak Asna.
semoga mendapatkan keberhasilan apa yang dicita-citakan ke depan. Amin. Barakallahu alhamdulillahirabbil alamin ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram kulluhum syawliraihumul Fatihah. Wa khususan saya berbaik Bapak Suryanto dan keluarga, wa khususan kepada Mbak Hasnah bil wahmis wa jasyari wa hasan wa bil kulluhum syawlilaihimul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jalalihi wa sultanika radhiyallahu ta'ala anhum sahabati ajmain. Allahumma anta wasidi Allahumma anta wasidi Allahumma anta wasidina wa rabbaka madhubina wa mahabbataka wa bi qulubika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa ta'lamiyati wal maghfirati ta'lamu ma fi nafsi wa tuqi hajatana wa tuqi hajatana wa tuqi hajatana wa baso surya keluarga wal jama'an bertuni jaban kota batu wa syafatan wa rahmatan wa rahmatun lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa tawfiqan wa husnul Allahumma ighfir hikmataka wa salamu rahmataka min khasati rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li tajina wa rahmatuna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lana wa ta'ala innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa iqadina hajatan wa hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawalla umrana mubarakah. Allahumma tawalla umrana bidillah. Allahumma tawalla umrana fi ta'atillah. Allahumma tawalla umrana wa syadana wa rabbina qulubana wa sallim lana wa sallim imanana wa sallim a'malana wa sallim syadana wa sallim arwahana wa sallim ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa subhana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati wa bi syarril Fatihah. Yang ada kurang lebihnya saya pribadi Zainal Abidin kata Bapak Ketua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya kira kami sudah selesai semua hari ini. Mohon maaf waktunya mungkin agak lambat di sini ya, lebih ya panjang, kita seharian hampir di sini. Sekali lagi selamat jalan, selamat sampai ke tujuan ya. Salam kami untuk keluarga Anda semua dan selamat berjuang untuk seminggu yang akan datang. Ingat tugas kami 3 klien bagi yang sudah, ditambah bagi yang belum dijadikan 5 klien ya. Mohon bisa dikerjakan ya. Kalau memang bisa videokan silahkan divideokan, kalau tidak ya pesan suara, kalau tidak kami percaya apa yang Anda laporkan nanti di minggu yang akan datang ya, karena Allah tidak buta, Allah Maha melihat ya. Baik, saya kira demikian. Selamat jalan sampai bertemu lagi di waktu hari Sabtu yang akan datang, dan terima kasih kepada teman-teman pengurus Mbak Jena, Mbak Widya, Mbak Mami, Mas Giono yang telah berkenan hadir ya, sehingga teman-teman ini tambah semangat semuanya ya. Oke, baik. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.